Selamat datang kembali di channel Pejuang Kripto. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe karena akan banyak sekali tutorial terkait cryptocurrency, teman-teman. Di video ini saya akan memberikan tutorial cara trading future untuk pemula. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu trading future ya teman-teman. Trading future merupakan aktivitas perdagangan kontrak ya, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga ya, baik saat harga naik maupun saat harga turun. Jadi untuk future ini itu dua arah teman-teman. Kita bisa untung ya dalam kondisi market naik maupun turun ya, tergantung posisi yang kita buka pada saat trading ini. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, terus bedanya apa dengan trading spot? Jadi kalau trading spot ya, kita membeli aset secara langsung ya, misalkan kita membeli Bitcoin di harga 100 juta rupiah katakanlah, lalu menjualnya ketika harga naik menjadi 120 juta rupiah. Nah, keuntungannya hanya diperoleh ketika harga naik, yaitu trading spot ya. Tapi kalau misalkan trading future ini bisa dua arah. Di dalam trading future ini ada dua konsep teman-teman ya. Pertama ada long position ya, jadi trader membuka posisi long ketika memperkirakan harga akan naik ya. Sebagai contoh, Bitcoin berada di harga $100.000. Jika trader memperkirakan harga akan naik ke $105.000 dan apabila prediksinya itu benar ya dan harga naik, maka trader ini akan memperoleh keuntungan. Semakin besar kenaikan harga, semakin besar pula profitnya. Lalu berbeda dengan konsep short position atau posisi short. Jadi misalkan trader membuka posisi short ketika memperkirakan harga akan turun. Contoh nih, Bitcoin misalkan lagi bearish nih dalam beberapa hari ke depan. Nah, trader ini membuka posisi short. Misalnya Bitcoin berada di harga $100.000 ya, dan trader memperkirakan harga turun ke $95.000. Jika harga benar-benar turun ya, maka trader akan memperoleh keuntungan dari selisih penurunan harga tersebut. Nah, inilah salah satu keunggulan utama future dibanding spot ya. Jadi tetap dapat mencari peluang profit meskipun market sedang bearish, teman-teman. Nah, di future itu ada namanya leverage, teman-teman. Jadi leverage ini adalah fasilitas yang memungkinkan ya trader ini membuka posisi yang lebih besar dibandingkan modal yang dimiliki ya. Sebagai contoh, trader memiliki modal $100 katakanlah dan menggunakan leverage 10 kali lipat ya, berarti trader ini dapat membuka posisi senilai $1.000 ya, meskipun dia punya $100 ya. Inilah leverage. Jadi jika harga bergerak sesuai produksi, maka keuntungan akan menjadi lebih besar ya, menjadi berlipat-lipat. Namun ya perlu diingat ya, jadi leverage ini tidak hanya memperbesar profit juga, tetapi juga bisa memperbesar resiko kerugian. Jadi semakin gede leverage ya, kerugiannya pun semakin besar. Nah, karena itu leverage ini digunakan ya secara bijak teman-teman ya, sesuai dengan manajemen resiko. Jadi teman-teman harus memperhatikan resikonya juga. Nah, di dalam future ini juga ada namanya margin ya. Jadi margin ini dana yang digunakan sebagai jaminan ya untuk membuka posisi future ya. Jadi sederhananya margin ini merupakan modal yang kita tempatkan agar dapat melakukan transaksi future ya. Nah, di sini ada dua jenis margin ya yang bisa digunain. Yang pertama adalah isolate margin ya, di mana resiko hanya terbatas pada margin yang dialokasi untuk satu posisi. Contoh misalkan saldo future kita ada $1.000 katakanlah, kemudian kita membuka posisi Bitcoin dengan margin 100. Nah, ketika market bergerak berlawanan ya hingga kita rugi sampai terlikuidasi, maksimal yang terlikuidasi atau kerugian itu hanya $100 ya, sesuai margin yang kita buka posisinya, yaitu dengan BTC tadi. Nah, sisa saldo $900 yang di saldo future itu tetap aman. Yang kedua itu ada cross margin, di mana seluruh saldo future itu dapat digunakan untuk mempertahankan posisi yang sedang berjalan, teman-teman. Jadi misalkan saldo future kita ada $1.000, kemudian kita membuka posisi Bitcoin ya dengan margin 100 ya, dengan cross margin, dan ketika harga bergerak berlawanan ya, atau kita salah prediksi dan mengalami kerugian, maka sistem ini akan menggunakan saldo yang lain ya yang tersedia di akun future kita untuk menjaga posisi tetap terbuka. Jadi kalau misalkan melebihi dari posisi pun bisa, jadi bisa sampai habis kalau misalkan kita menganalisanya salah dan kita menggunakan cross margin ya, karena saldo future kita tuh dijadikan sebagai jaminan, tidak hanya dengan posisi yang kita buka, tetapi seluruh saldo future itu dijadikan jaminan ya untuk menjaga posisi. Jadi jika market terus salah prediksi, jadi kerugian bisa mencapai sebagian besar atau seluruh saldo future kita, teman-teman. Nah, biasanya untuk pemula ini ya, untuk orang-orang yang baru terjun ke future, dia biasanya menggunakan isolate margin ya, yang lebih aman ya, karena resikonya lebih mudah dikontrol ya. Jadi hanya posisi yang dibuka aja yang akan dijadikan jaminan untuk menjaga posisi. Nah, lalu kemudian di feature ini juga ada stop loss dan take profit, teman-teman. Jadi stop loss ini berfungsi untuk membatasi kerugian ya ketika harga bergerak
ya berlawanan dengan prediksi. Contoh misalkan kita sedang membuka posisi long ya, kemudian kita salah prediksi dan dia berlawanan dengan posisi yang kita buka. Nah, kita bisa menggunakan stop loss ini untuk membatasi kerugian. Jadi kita bisa pasang misalkan stop loss 2%. Artinya ketika harga turun 2%, itu bisa langsung stop loss, teman-teman. Jadi bisa meminimalisir kerugian atau membatasi kerugian seperti itu. Kemudian yang kedua adalah take profit, teman-teman. Jadi take profit ini digunakan untuk mengamankan keuntungan secara otomatis ya ketika target harga tercapai. Contoh misalkan kita buka posisi long. Jadi ketika kita sudah untung misalkan taruhlah 10%, nah kita bisa setting tuh di situ take profit itu 10%. Nah, maka otomatis akan tereksekusi ya. Kita langsung take profit ya sebanyak 10% seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting ini adalah risk management, teman-teman ya. Jadi risk management itu fondasi utama ya dalam trading future. Ya banyak trader itu fokus mencari profit besar ya, tapi melupakan cara melindungi modal mereka ya. Jadi yang penting tuh modalnya, keuntungan tuh nomor 2, karena kalau misalkan modalnya hilang ya nggak bisa untung seperti itu. Tujuan utama trader ini bukan hanya mendapatkan profit ya, tapi juga bertahan dalam jangka panjang, teman-teman. Nah, sekarang kita akan langsung praktek ya untuk trading future-nya. Dan untuk exchange yang saya gunakan di sini adalah Bitstamp ya, teman-teman. Di Bitstamp ini ada fitur untuk trading future ya di sini. Jadi teman-teman di sini bisa trading future di Bitstamp. Kenapa saya menggunakan Bitstamp? Karena untuk di Bitstamp ini sangat murah. Mulai dari biaya penarikannya itu sangat murah ya ke rekening, mulai dari 2.500. Kemudian untuk minimal penarikan ke rekeningnya pun sangat kecil, yaitu Rp10.000, teman-teman. Jadi Rp10.000 bisa ditarik ke rekening dengan biaya 2.500 ya. Kemudian untuk depositnya pun sama ya, deposit dari rekening ke akun Bitstamp kita tuh minimal 10.000 juga ya, menggunakan Bank BCA. Buat teman-teman yang belum punya akun Bitstamp, teman-teman bisa klik link di deskripsi ya, atau teman-teman bisa juga download di Play Store ya. Kemudian teman-teman tinggal buka ya, lalu daftar dan gunakan kode referral KTV Triple H, teman-teman ya, untuk mendapatkan diskon fee trading. Jadi teman-teman kalau misalkan gunakan kode KTV Triple H ini, teman-teman mendapatkan diskon trading ya, teman-teman. Jadi untuk biaya penarikan udah murah, udah gitu untuk fee tradingnya tuh juga murah ya, khusus untuk teman-teman yang baru daftar dan menggunakan kode KTV Triple H. Teman-teman tinggal daftar aja, lalu teman-teman selesaikan verifikasi, dan lalu barulah teman-teman bisa menggunakan aplikasi Bitstamp. Untuk memulainya seperti biasa, di sini teman-teman harus deposit rupiah terlebih dahulu ya. Nah, untuk depositnya sangat gampang, teman-teman pergi ke menu di sini, lalu di sini ada menu deposit rupiah ya. Teman-teman tinggal klik deposit. Nah, lalu tinggal pilih sumber dananya dari mana, dari Bank BCA, CIMB atau bank lainnya. Lalu teman-teman bisa menggunakan OVO, QRIS, dan Doku Wallet, kemudian GoPay juga bisa untuk depositnya. Nah, setelah teman-teman berhasil deposit ya, teman-teman tinggal beli USDT. Nah, di sini saya sudah mempunyai rupiah ya. Jadi saya di sini tidak akan deposit lagi karena sudah mempunyai rupiah. Nah, untuk memulainya pertama teman-teman kita harus membeli USDT terlebih dahulu. Karena untuk market di future itu ya terhadap USDT semua, teman-teman ya. Jadi terhadap USDT teman-teman harus mempunyai USDT terlebih dahulu. Oke? Caranya teman-teman ya, jika teman-teman sudah deposit ya rupiah di sini, teman-teman barulah bisa membeli USDT. Nah, teman-teman tinggal pergi ke menu pasar di sini ya, atau market. Teman-teman tinggal cari di sini, di pojok kanan atas ada simbol pencarian sini. Teman-teman tinggal cari aja USDT, ketik sini. Ya, USDT/IDR seperti ini. Teman-teman tinggal klik. Lalu teman-teman tinggal klik beli di sini. Oke. Nah, nanti teman-teman tinggal beli aja di sini untuk USDT-nya. Di sini saya akan 100%kan, artinya semua rupiah saya akan gunakan untuk membeli USDT. Nah, karena ini tutorial jadi saya butuh cepat. Di sini saya akan menggunakan harga pasar ya, teman-teman, biar nggak ke pending. Jadi begitu langsung klik, langsung tereksekusi. Klik di sini dan langsung tereksekusi. Nah, setelah teman-teman sudah membeli USDT ya, teman-teman, barulah teman-teman bisa melakukan trading future. Tetapi dengan syarat teman-teman harus memindahkan dulu ya untuk USDT ini ya yang terdapat di akun spot ke akun future. Jadi yang USDT teman-teman beli itu masih di akun spot dan sekarang kita akan pindahkan ke akun future ya. Caranya teman-teman pergi ke akun future sini, oke? Teman-teman klik transfer di sini. Nah, di sini kita akan transfer dari akun spot ke akun future. Jadi memang terpisah teman-teman untuk akunnya ini. Ada akun spot dan akun future, oke? Dan di sini kita akan memaksimalkan untuk transaksinya seperti ini. Nah, ya di sini saya akan mentransfer 30 USDT. Oke. Dan sekarang saya akan klik transfer. Oke. Dan di sini teman-teman
kita akan cek di aset di sini, di akun future-nya di sini sudah ada 30 USDT teman-teman. Nah, barulah kita bisa melakukan trading future. Oke. Nah, pertama teman-teman langsung masuk ke menu akun future di sini. Dan biasanya kalau misalkan teman-teman baru banget daftar dan nanti baru buka akun future, nanti akan ada kuesioner atau step-step yang teman-teman harus lakukan sebelum membuka akun future ini. Teman-teman tinggal ikutin aja stepnya. Dan jika sudah berhasil, maka akun future teman-teman di sini akan terbuka dan bisa untuk melakukan trading future. Nah, untuk tampilannya seperti ini, teman-teman. Di sini ada yang tadi saya jelaskan. Di sini ada margin, teman-teman tinggal pilih untuk isolate atau margin cross. Oke. Nah, biasanya kalau misalkan untuk pemula amannya itu margin isolate teman-teman ya, supaya lebih aman. Ya, karena dana sebagai penjamin itu hanya akan digunakan yang sedang kita open posisi. Dia tidak menghitung semua saldo yang ada di akun future-nya. Oke, dan di sini ada leverage ya, teman-teman tinggal sesuaikan berapa kali ya untuk leverage-nya. Di sini 5 kali. Oke, dan di sini ada TPSL teman-teman ya. Jadi TPSL ini adalah take profit dan stop loss teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa setting di sini. Jadi contoh di sini saya akan take profit ketika sudah untung 10%. Ini yang contoh ya teman-teman. Dan kemudian untuk stop loss-nya saya akan stop loss atau ketika sudah minus 2%. Misalkan seperti itu. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan ya. Kalau misalkan teman-teman ingin tidak menggunakan TPSL, teman-teman tinggal unchecklist saja. Oke, nah sebelum kita open posisi, kita harus analisa terlebih dahulu teman-teman ya untuk grafiknya, untuk candlestick-nya ini arahnya kemana seperti itu. Jadi teman-teman di sini jangan asal beli ya, jangan asal cap-cip-cup, jangan asal open posisi. Teman-teman harus perhatikan untuk arahnya itu mau kemana ini kira-kira seperti itu. Oke, nah jika sudah teman-teman analisa ya, teman-teman pastikan analisa teman-teman tuh kuat ya dan tidak ngasal. Nah setelah itu barulah teman-teman bisa pasang posisi. Ya sebagai contoh, di sini saya akan open posisi long teman-teman. Berarti saya akan memprediksi bahwa beberapa saat ke depan ini BTC ini akan naik seperti itu. Dan untuk marketnya teman-teman tinggal klik aja di sini ya, USDTM teman-teman tinggal klik di sini. Market mana yang ingin teman-teman trading ya, bisa ETH USDT, XRP USDT, Sol USDT, bahkan Doge USDT. Di sini banyak sekali untuk market lainnya. Di sini saya akan menggunakan untuk tutorial BTC USDT. Dan untuk USDT-nya teman-teman di sini saya akan maksimalkan 30 ya. Oke. Nah, ini kenapa 150? Karena tadi saya di sini menggunakan leverage-nya tuh 5. Jadi kalau 5 kali 3 itu sama dengan 150 teman-teman. Karena yang saya miliki adalah 30 USDT seperti itu. Di sini teman-teman tinggal sesuaikan. Contoh misalkan hanya 50%. Jadi teman-teman di sini hanya setengahnya aja ya, tetapi tetap dikalikan leverage tadi. Oke, saya akan coba membuka posisi long. Oke, saya klik konfirmasi. Dan ini masih pending teman-teman ya, karena masih dalam order terbuka. Teman-teman tinggal batalkan aja. Oke, nah teman-teman ulangi lagi dengan menggunakan harga yang saat ini. Karena ini hanya tutorial, jadi saya akan butuh cepat di sini. Oke, seperti ini tadi. Saya akan untuk harganya saya akan menggunakan harga jual ya, karena biar cepat tereksekusi ya. Oke, atau teman-teman juga bisa klik di sini untuk pasar ya, supaya mengikuti pasar jadi tidak pending seperti itu ya. Saya akan klik beli long sini, konfirmasi dan berhasil. Nah, setelah berhasil tereksekusi, teman-teman di sini akan muncul di menu posisi di sini. Ini akan muncul data ya untuk PNL-nya. Di sini PNL-nya kalau misalkan di hijau berarti untung ya. Kemudian di sini ada harga entry-nya. Kita harga entry di 62.477 ya pada saat open posisi Bitcoin ini. Oke, dan kemudian di sini ada estimasi harga likuidasi teman-teman. Jadi artinya ketika harga mencapai 51.000 ya artinya ini turun, ini akan terlikuidasi ya semua dana kita yang sedang kita open di posisi ini seperti itu ya. Karena kita menggunakan marginnya itu margin isolate teman-teman ya, jadi masih aman. Tapi kalau misalkan kita menggunakan margin cross ya, ini akan menghabiskan semua saldo di akun future kita ya apabila prediksi kita salah ya.
maka akan terlikuidasi semua teman-teman ya. Tapi kalau misalkan prediksi kita bener ya kita akan untung. Jadi untuk likuidasi ini nggak masalah seperti itu. Ini kalau kita open posisi long ya teman-teman. Jadi artinya kita memprediksikan harga akan naik. Nah kita akan untung di sini kalau misalkan sesuai. Jadi kalau semakin naik maka PNL-nya semakin gede juga di sini ya. Jadi kalau semakin turun ya berarti kita salah prediksi dan akan mengakibatkan kerugian seperti itu. Nah, apabila teman-teman ingin menutup posisi, teman-teman tinggal tutup posisi di sini, maka langsung akan terrealisasi untuk keuntungannya. Ya sebagai contoh, di sini saya akan tutup posisi, oke, semuanya. Maka di sini kita akan untung 0,19 USDT. Ya, klik di sini, konfirmasi. Nah, ini masih open order terbuka ya karena harganya tadi belum tereksekusi teman-teman ya. Jadi kita bisa batalkan di sini. Oke, kita klik posisi di sini. Oke, kita bisa klik tutup posisi di sini, lalu konfirmasi dan berhasil. Oke, nah ini artinya kita sudah menutup posisi dan kita sudah mendapatkan keuntungan. Nah, caranya melihatnya teman-teman klik di sini ya, yang gambar kotak ini. Oke, di sini ada riwayat PNL. Nah, di sini ya tadi di tanggal 7 bulan 6 ya kita mendapatkan keuntungan di sini 0,07 USDT ya karena setelah dipotong biaya-biaya jadi untuk realisasi untuk PNL-nya di sini 0,07 USDT teman-teman seperti itu ya. Karena ini hanya tutorial jadi saya hanya memberikan sekedar step by step-nya saja ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk tutorial kali ini. Sampai di video berikutnya.